Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kreatif, inovatif anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran prakarya. Anak-anak sekalian, marilah kita awali. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, silahkan dibuka buku paketnya sesuai buku yang telah dipinjam daripada perpustakaan. Manusia memerlukan kerajinan untuk memperindah tampilan atau menciptakan suasana yang menarik. Berbagai bahan kerajinan tersedia di sekitar kita, baik bahan alami maupun bahan buatan. Bahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai bahan kerajinan yang bersifat lunak. Pemanfaatan bahan lunak alami dan buatan untuk membuat kerajinan memerlukan kreativitas dari seorang perajin sehingga tercipta karya yang bernilai tinggi. Kita memasuki tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1, peserta didik mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Nomor kedua, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Masih tujuan pembelajaran. Nomor 3, memahami teknik pengolahan, prinsip, perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian, kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Nomor 4, merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan produk yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide, dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, pleidoh, kertas, karton, polimer, clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spons, dan kulit. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Produk kerajinan dari bahan lunak, apakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Masih dalam materi kerajinan dari bahan lunak. Apa saja bahan lunak alami dan buatan yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan? Mari kita pelajari bersama-sama. Silahkan anak-anak sekalian, kalian buka buku paketnya sesuai pada bab yang kita bahas pada saat ini. Sebelum jauh ke materi yang lain, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu pengertian kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak dan kemudian dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Jadi, anak-anakku sekalian, pengertian kerajinan dari bahan lunak adalah kerajinan yang berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Nah, dibagi terhadap 2 bagian. Ada bahan lunak alami dan ada bahan lunak buatan. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk.
A. Prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Nomor ke-1, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Masih pada prinsip kerajinan bahan lunak, yaitu nomor kedua. Nomor kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keperigelan, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Selanjutnya, nomor ketiga, masih pada prinsip kerajinan bahan lunak, yaitu kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Itulah beberapa prinsip kerajinan bahan lunak. Ada 3 prinsip dalam kerajinan bahan lunak. Berikut bisa diperhatikan adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan lunak. Silahkan Ananda, siswa-siswi kalian tolong perhatikan. Selanjutnya, secara umum jenis karya dapat dipilih atau dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Masih dalam secara jenis umum dapat dipilah menurut manfaatnya. Yang kedua, yaitu kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Tolong diperhatikan seperti contoh pada slide berikut ini. Nomor ketiga, secara umum jenis karya dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut, yaitu kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah, bangunan, bagian tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok pada taman di depan rumah. Nomor terakhir adalah nomor 4, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentu bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Nomor kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka suatu akan terkesan khas. Nomor ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Masih dalam prinsip kebermanfaatan. Nomor keempat, yaitu merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Nomor 5, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Nomor terakhir, nomor 6, yaitu sebagai bagian dari karya seni karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara
Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian daripada karya seni. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, di sini ada tugas ataupun refleksi. Yang pertama, tuliskan bahan dasar kerajinan bahan lunak. Yang kedua, tuliskan bentuk kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, tuliskan kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. Silahkan kalian tuliskan, lalu kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Kalian, itulah akhir daripada pembelajaran kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan ada hikmah serta manfaatnya untuk kita semua. Ketemu lagi pada video yang berbeda, pembelajaran yang sama. Akhirul kalam, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.